Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rahmadani. Saya dari kelas 8B. Saya adalah salah satu siswa SMPN 2 Kosambi. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Persami. Cerita ini diawali dengan Dini, Laras, dan Siti yang melakukan kegiatan persami wajib oleh sekolahnya. Ketika kegiatan bersami dibuka, semua berjalan lancar tanpa hambatan. Tidak ada gangguan ataupun tidak ada masalah sama sekali di awal mulanya. Namun semua itu tidak berjalan dengan semestinya. Ketika waktu asar datang, tiba-tiba Dini mengabarkan bahwa dia kedatangan tamu bulanan. Seketika pun teman-temannya menjadi panik karena kegiatan bersaminya tentu akan dihiasi dengan kegiatan-kegiatan permainan games dan fisik yang akan melelahkan sekali. Namun setelah perbincangan yang cukup lama, mereka akhirnya setuju untuk tetap melanjutkan kegiatan bersami tersebut. Dini, Laras, dan Siti akhirnya lanjut di kegiatan bersami tersebut. Namun saat sholat berjamaah asar dilakukan, Dini sendirian di taman sekolahnya. Ketika seluruh orang berjamaah, dia sendirian yang tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah tersebut. Namun ternyata dia tidak sendiri. Dia ditemani dengan seseorang, salah satu adik kelasnya yang duduk juga di taman tersebut. Dia hanya melihat dari jauh. Dalam pikiran Dini, gak enak juga kalau tiba-tiba datang terus ngajak ngobrol. Nanti dikira so akrab lagi. Jadi ya udah deh, mendingan di sini aja. Toh ada dia juga. Jadi nggak terlalu takut lah, kata Dini. Tibalah saat mereka akhirnya berkumpul kembali setelah menjalankan sholat asar berjamaah. Dini ikut bergabung kembali dalam kegiatan tersebut. Singkat cerita, waktu maghrib pun datang dan Dini akhirnya lagi-lagi tidak melakukan sholat maghrib berjamaah. Dini berada dalam ruangan tempat mereka beristirahat dan tidur nantinya. Dini sendirian di dalam ruangan tersebut. Namun tiba-tiba ada yang mengganggunya. Bukan mengganggu dalam hal lain, tapi mengganggu dalam perutnya. Dia ingin ke toilet. Namun lagi-lagi dia berusaha menahan sekuat tenaga untuk tidak melakukan ke toilet pada waktu itu. Akhirnya Dini berhasil menahan perutnya dan sampailah teman-temannya datang kembali setelah menjalankan sholat berjamaah maghrib. Waktu itu Dini seketika lupa dengan hal yang ingin ke toilet tersebut. Sampai-sampai dia tertidur dan mereka semua tertidur, bukan hanya Dini saja. Karena kegiatan memang cukup melelahkan dan sangat-sangat menguras tenaga. Dini kembali terbangun sekitar pukul 9 malam. Dia terbangun saat teman-temannya sudah sangat-sangat terlelap. Dini mencoba membangunkan Laras karena lagi-lagi serangan dari perutnya datang. Ras, temenin gue dong, gue mau ke toilet, kata Dini. Laras yang masih tidur pun hanya menanggapi dengan, Din, lu tengah malam gini ada-ada aja, coba ajak anak-anak lain deh. Jangan gue udah ngantuk berat, Din, capek banget tadi hari ini, kata Laras. Akhirnya Dini mencoba membangunkan Siti. Sit. Siti pun tidak menjawab dan tidak menanggapinya sama sekali. Dan dilihat dari tubuh Siti berkeluar keringat yang cukup untuk membasahi seluruh pakaiannya. Lagi-lagi Dini hanya berpikir, mungkin Siti lagi mimpi kali ya. Ya udahlah, biarin aja, kata Dini. Dan dia tidak enak hati untuk membangunkan teman-teman lainnya karena mereka tidak sedekat itu. Akhirnya Dini mencoba keluar dan menengok bahwa ada salah satu kakak pembina yang sedang berjaga di depan. Akhirnya Dini mencoba meminta bantuannya. Kak, tolongin Dini dong, Dini mau ke kamar mandi. Tapi nanti gak lama kok beneran, kata Dini. Kakaknya pun menanggapi bahwa iya, tapi jangan beneran ya, jangan lama. Soalnya
saya nggak bisa ninggalin pos lama-lama, apalagi yang jaga kali ini cuman ada saya sama teman-teman saya doang. Iya kak, beneran nggak lama-lama. Ya udah, ayo. Akhirnya mereka berangkat ke dalam kamar mandi. Kakak pembinanya stop di depan kamar mandi dan menunggu Dini. Lagi-lagi mengingatkan bahwa untuk Dini tidak lama-lama di dalam sana. Kata Dini, iya kak, tenang aja kok, gak bakal lama. Oke deh, masuk sana. Setelah Dini masuk, kakak pembinanya nunggu sekitar 1 menit, 2 menit, bahkan hampir setengah jam. Dalam pikir kakak pembinanya tersebut, kok nih anak lama banget, ngapain ya? Apa terjadi sesuatu? Atau gimana? Tapi perasaan mukanya baik-baik aja kok, gak ada yang salah, kata kakak pembinanya. Akhirnya dia mencoba mencari bantuan dari teman-temannya untuk melihat ke dalam kamar mandi tersebut. Akhirnya dia bertemu dengan Anton dan Tony. Mereka bertiga mencoba untuk masuk ke dalam bilik toilet perempuan tersebut. Saat mereka masuk, ternyata tidak ada seseorang di toilet sana. Akhirnya seluruh sekolah heboh atas kejadian tersebut. Dini yang tiba-tiba menghilang, Laras dan Siti yang sangat-sangat dikagetkan dengan berita tersebut. Akhirnya langsung terbangun. Siti sudah dengan keadaan tubuh yang pucat pasif, dan Laras yang sudah dengan perasaan yang tidak enak kepada Dini karena menolak ajakan Dini tersebut. Mereka semua mencoba mencari Dini dan menelpon kepala sekolah tersebut. Kakak pembina tersebut menelpon kepala sekolah dan mengabarkan bahwa Dini telah menghilang. Dan akhirnya kepala sekolah dan tim keamanan datang ke dalam sekolah tersebut. Sekolah tersebut memiliki 4 lantai yang terdiri dari lantai utama, 1, 2, dan 3, dan 4. Setiap lantai memiliki pintu dan yang dirantai masing-masing. Jadi sangat tidak mungkin ketika seseorang bisa naik ke lantai 2 karena pintunya sudah dikunci. Dan begitupun ke lantai 3, 4, dan seterusnya. Lantai cuma ada 4, tidak ada 5. Dan mereka mencari kesana sini dan sama sekali tidak menemukan Dini di sekolah. Akhirnya teman-temannya berinisiatif untuk menelpon orang tua Dini, namun tidak ada yang mengangkat. Akhirnya Siti tiba-tiba tapi melihat sebuah bayangan di lantai 4. Akhirnya Siti pun berbicara kepada kepala sekolah. Pak, maaf, saya Siti, temannya Dini. Iya Siti, kenapa? Kata kepala sekolah. Gini pak, saya tadi satu kamar dengan Dini, dan sebelum tidur saya memang sudah melihat sesuatu, namun saya tidak terlalu jelas melihatnya, kata Siti. Kenapa? Ada apa? Ngomongnya yang jelas, gak usah takut-takut, kata kepala sekolah. Toh kita ramai kok. Akhirnya Siti melanjutkan. Tadi saya sempat bermimpi pak, bahwa Dini sedang menari-nari di lantai kelas atas. Tapi untuk letaknya saya kurang tahu. Tapi saya rasa itu bukan lantai kelas, di lantai 2, 1, atau 2, ataupun 3. Karena lantai-lantai tersebut saya sudah pernah menaikinya. Hanya lantai 4 saja yang belum saya pernah naiki. Kemungkinan Dini ada di lantai 4 pak, kata Siti. Akhirnya semua dikejutkan dengan berita tersebut bahwa Siti ada di lantai 4, Dini ada di lantai 4. Mereka semua mencoba berpikir logis bahwa tidak mungkin ada seseorang yang berhasil menaiki lantai 4 karena pagar untuk menaiki lantai 2 sudah terkunci dan lantai 3 pun terkunci. Jadi tidak mungkin ketika seseorang bisa menembus pagar itu dan masuk lantai 4 tanpa membuka rantainya. Akhirnya setelah mencoba sekian lama, akhirnya mereka mencoba masuk ke lantai 4. Setelah satpam dan tim keamanan mengambil kunci lantai 1, 2, dan 3, dan keempat, mereka mencoba masuk. Yang naik ke atas adalah Siti, Laras, kepala sekolah, dan tim keamanan, serta Katono dan Kadimas. Mereka masuk, namun di lantai 2 tidak ada seseorang satupun. Begitu mereka naik ke lantai 3, mereka mendengar sebuah lagu. Lagu itu sangat terdengar asing, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa luar, atau bukan bahasa yang pernah mereka dengar.
Lagu itu dapat membuat seseorang merinding, katanya. Dan ternyata lagu itu terdapat di lantai 4. Padahal di lantai 4 rantainya belum terbuka sama sekali. Setelah memutuskan sekian lama, mereka akhirnya masuk ke lantai 4 dan menaiki lantainya. Saat mereka naik, mereka dikejutkan dengan bau yang sangat anyir dari lantai tersebut. Akhirnya mereka menemukan bahwa Dini sedang menari di sebuah ruangan yang terkunci dengan bangku yang sudah berantakan tidak jelas melingkari Dini. Dini akan tidak sadar dan tubuhnya begitu meliuk-liukan badannya dan berkeringat. Akhirnya mereka mendobrak paksa pintu tersebut karena pintu tersebut tidak mau terbongkar, padahal kuncinya sudah dicoba berkali-kali. Akhirnya mereka berhasil masuk dan menemukan Dini yang sudah pingsan di dalam sana. Yang tadi menari-nari sudah tidak ada lagi. Sebenarnya yang menari adalah Dini, tapi menurut kesaksian bahwa Dini terjadi pingsan karena kehabisan dehidrasi dan kehabisan nafas. Entahlah, padahal di ruangan situ sebenarnya sangat tidak mungkin kehabisan nafas. Akhirnya Dini dibawa ke bawah dan teman-temannya ke bawah semua. Kerumunan teman-temannya dibubarkan dan diistirahatkan kembali. Tidak ada anak-anak yang boleh keluar dari ruangan tempat istirahat mereka masing-masing. Bahkan seluruh kegiatan persami ditunda malam itu, yang seharusnya melakukan jurit malam dan api unggun dan lain-lainnya. Dan keesokan paginya mereka dipulangkan lebih cepat. Dan ternyata menurut kesaksian Dini selaku orang yang terdapat di lantai 4, dia tidak mengingat apapun kecuali ketika dia datang ke kamar mandi dan disambut oleh adik kelasnya sendiri yang tadi dia temui di taman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.